Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dedi Otak-Atik. Enggak di otak-atik, enggak asik. Kali ini Dedi Otak-Atik kembali ingin berbagi tips. Tips tentang apa? Tips tentang ini, tabung kompresi atau tabung senapan angin. Ini beberapa hari kemarin di beruntung beberapa pertanyaan seperti ini. Kenapa senapan saya dipompa membal kayak gitu? Sil apa yang cocok biar awet? Nah, ini saya berbagi tips. Kalian saya maksimalkan lah untuk tips-tips tentang ini, walaupun kemarin sudah ada videonya, tapi ini akan saya lebih ulas lebih dalam lagi. Kita belajar menganalisa penyakit dari unit kita ya, penyakit unit kita, khususnya masalah ini banyak penyakitnya ini. Kalau nggak diulas secara rinci ya akan timbul pertanyaan yang sama terus menerus, jadi tolong diperhatikan. Yang pertama, kenapa waktu dipompa tiba-tiba membal balik kayak gini? Penyakitnya cuma satu, mas. Sil bagian depan ini kan aspen, nah, kayak gini kan. Sil bagian depan sini yang bagian dalam itu yang bermasalah. Nah, setiap tabung beda-beda konstruksi, beda juga silnya. Ada yang berbentuk seperti ini, nah, seperti ini. Kemudian ditutup pakai bola besi di dalamnya seperti ini. Tips dari saya agar lebih awet, ini bukan bola besi, cuma contoh, ini rolling bekas parfum. Tips dari saya, kalau ganti seal, bola besi di dalamnya juga diganti, mas. Pakai yang sedikit besar, usahakan cari yang sedikit besar. Oke? Kenapa alasannya? Karena permukaan bola besi yang lebih besar akan lebih banyak menempel ke sini dan juga tidak mudah menyentuh besi bagian depan ketika ini dipasang. Ngempos biasanya karena ini terlalu kecil, kemudian dia terlalu masuk dan mentok ke besi atau dinding bagian dalam yang bagian depan, tidak bisa menutup rapat. Nah, disitulah biasanya penyakit dimulai penyakit membal, pompanya membal dimulai. Nah, ini yang biasanya dipakai untuk Sub Innova ini, biasanya yang model seperti ini. Ada juga yang pakai seperti ini. Nah ya, bentar. Ini biasa disebut pentil atau sandal jepit. Nah, kayak gini. Tips dari saya, kalau diganti pir di dalamnya juga diganti, mas. Pir yang menekan ini diganti yang lebih keras dan besar dan panjang. Usahakan nggak seperti itu, yang keras dan panjang. Dan saya skip dulu agar ini menekan maksimal dan ini tidak mudah bengkok, karena ini kalau bengkok tekanan ini nggak bakal maksimal dan ngempos akan dimulai dari situ. Karena ini bengkok, bukan karena ini cacat atau apa, tapi yang kebanyakan karena ini bengkok, karena tidak bisa menekan dengan sempurna. Kita skip dulu karena mau adzan. Oke mas bro, kita lanjut lagi. Sampai mana tadi? Nah, ini usahakan diganti pir yang besar dan juga sedikit panjang agar tekanannya maksimal dan ini tidak bengkong. Jadi rapatnya maksimal untuk menahan tekanan tinggi. Lalu bagian belakang ini kan depan mas bro, begini. Yang bagian belakang sini dikasih pir yang lembut, kemudian disekat pakai ring. Saya nggak punya ring besi itu lah kan, ring besi disekat, kemudian nah seperti ini. Aduh, satu mak. Nah seperti ini, di tengah-tengahnya ini dikasih ring besi untuk memisah depan dan belakang.
rapat depan, tetap lembut di belakang, tapi maksimal rapat anginnya. Oke. Kemudian ada juga yang model seperti ini, contoh saja Mas Bro ya, contoh. Ada yang model seperti ini di dalam, model seperti ini. Kemudian di depannya sini ada silnya seperti ini. Nah, kan ada yang seperti ini di dalam situ, seal input atau inletnya. Ini yang paling, menurut saya yang paling awet, model seperti ini biasanya paling awet karena nggak mudah cacat, dan juga nggak mudah sobek atau sejenisnya lah. Intinya yang penting birnya tetap maksimal, model seperti ini. Oke. Nah, masalah ini Mas Bro, sekarang kita bahas masalah dipompa ngempos cus lewat keluar anginnya keluar lewat laras atau chamber. Masalahnya di sini ada ring seperti ini, o-ring. Nah, ini biasanya sobek atau udah terlalu keras. Sobek halus nggak terasa Mas Bro. Biasanya angin tiba-tiba dipompa tapi nggak bertahan lama. Biasanya penyakitnya di sini, sobek halus, atau dipompa 1, 2, 3 baru ngempos. Nah, itu sobeknya di sini penyakitnya. Tips dari saya agar lebih awet seal o-ring kecil di sini yang bagian belakang ini dibikin sedikit tirus. Usahakan jangan ada sisi tajamnya agar sealnya nggak mudah sobek. Sealnya nggak mudah sobek. Oke. Kemudian ada lagi dipompa banyak, nggak ngempos, tapi tiba-tiba dibiarin dalam jangka waktu 1 atau ya kira-kira 5 menitan lah, angin tiba-tiba berkurang, ditembakkan cuman pes kayak gitu, nggak keras atau powernya lemah. Biasanya ada penyakitnya itu di sini. Di sini tuh ada sealnya seperti ini. Ini namanya seal sambungan tabung. Nah, ini yang jarang diperiksa sama kawan-kawan. Tandanya dia aus, yaitu tadi dipompa tapi anginnya nggak bertahan lama. Bisa dari sini juga kebanyakan. Usahakan sealnya ini ditambah selotip. Tandanya ini minta ditambah selotip, biasanya waktu dia dikencangkan itu nggak terasa ganjil sama sekali, lempeng aja kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kalau masih keras kayak gini berarti sealnya masih bagus, masih rapat. Tapi kalau dikencangin lempeng aja nggak ada ganjelnya, usahakan ini ditambah selotip baru ditutup rapat. Itu nanti angin akan bertahan lama selagi seal depan dan juga seal belakang ini maksimal. Oke. Kemudian ada lagi, Mas, ditembakkan tapi anginnya merembes lewat trigger. Itu apa penyebabnya? Penyebabnya di sini Mas Bro, di belakang tabung ini nggak ada sealnya. Biasanya yang ada sealnya ini tabung V5. Kalau nggak ada ya dimodif di tukang bubut, diberikan coakan di dalam situ, ditanam seal. Ini kan ada sealnya, ini kelihatan hitam-hitam itu. Nah, ada sealnya, anginnya rapet, dia nggak rembes melalui trigger. Kemudian faktor kedua adalah seal transfer di sini tidak rapat, bisa karena aus, bisa karena sobek. Intinya kurang rapat untuk mentransfer angin ke laras. Biasanya faktornya di situ, karena di sini nggak rapat. Ini seal transfer ke laras. Jadi harus diperiksa dua-duanya. Kalau ini rapat tapi masih merembes, berarti di sini nggak ada sealnya. Yang ada sealnya biasanya ya milik tabung V5 biasanya. Diperiksa. Cara bikinnya
bikin rumah sil di sini juga sudah saya buat, cek aja video-videonya cara bikinnya, cara buat alat pisau bubutnya juga sudah saya bikin tutorialnya, jadi tinggal ikutin saja tutorialnya. Oke, itu tadi video singkat mengulas kembali masalah dan solusi tabung. Oh ya, bagian ini juga cukup 1 sil Mas Bro, sudah kuat menahan tekanan yang tinggi, asal silnya tidak sobek, posisinya tidak longgar. Waktu dimasukkan ke pipa tabung dia terasa seret. Cukup 1 saja, tapi kalau kurang seret, saran saya sebelum memasang sil kita kasih selotip, jangan dibalik loh ya, sil dulu baru selotip, itu kurang maksimal pengalaman saya Mas Bro, karena beda senapan, beda diameter sedikit saja beda, dia akan beda kesulitan cara pasangnya. Jadi saran saya dikasih selotip dulu baru dipasang sil. Karena apa? Walaupun sudah ada silnya tapi dipasang selotip kemudian, kalau kena lubang-lubang di pipa tetap sobek selotipnya, jadi nggak bakal maksimal. Usahakan ya itu tadi, dipasang selotip dulu baru dikasih selotip biar lebih maksimal. Ini walaupun satu sil tetap rapat jika memang dia menutup dengan sempurna. Nah, untuk mengetahui kondisi sil ini masih bagus atau tidak, mudah banget dilihat dari visual mata. Nah, visual mata seperti ini. Antara ini dan juga ini lebih tinggi silnya lebih tinggi. Itu tandanya sil masih bagus. Kalau sudah mepet atau sejajar antara ini dan juga silnya, itu kurang maksimal, bisa ditambahin selotip atau diganti sil baru. Oke, terus apa lagi ya? Sepertinya sudah cukup untuk penjelasan singkat tadi. Singkat kok sampai durasi panjang. Oke, terima kasih sudah menonton video tips dari Dedi Otak-Atik tadi. Semoga bermanfaat, bisa menyelesaikan masalah uniknya kawan-kawan dengan tips tadi, bertambah maknyus, tambah jos, lebih powerful. Sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin sedikit lama saya bikin video.